والمباشرة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Boyolali dan juga istri beliau Ibu Bupati selaku Ketua DPRD Kabupaten Boyolali dan juga anak beliau selaku anggota DPR Provinsi yang hadir bersama kita. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali beserta seluruh jajaran Kementerian Agama yang sempat hadir. Yang kami muliakan para kepala dinas, para bupati, para camat, kepala desa dan lurah beserta seluruh pejabat pemerintah. Lebih khusus kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh ibu-ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tempat ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam, karena di mana dibangun satu rumah ibadah, dalam hal ini masjid ataupun mushola, itu adalah tempat yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum kita membangun tempat ini. Saya baca dalam satu kitab risalah disebutkan tidak akan dibangun satu masjid maupun mushola kecuali di tempat itu pernah menetes bekas air mandi baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sebelum beliau wafat itu berwasiat agar beliau dimandikan dengan menggunakan air sumur Baras. Jadi bukan air Sam-Sam yang banyak orang pakai, padahal sebenarnya yang dipakai memandikan jenazahnya Rasulullah itu adalah air sumur Baras, salah satu sumur yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah sekaligus diludahi airnya, sehingga sumur ini sampai hari ini dijaga betul karena orang antri mengambil airnya. Kalau orang ke sumur Sam-Sam itu tidak susah, tapi kalau ke sumur Baras biasa 2-3 jam orang baru bisa tembus mengambil air. Kenapa? Karena air sumur Baras itu sangat istimewa kalau dipakai untuk berobat. Orang yang diruqyah berulang kali tidak sembuh-sembuh, maka suruh minum air sumur Baras. Karena ketika dia minum, jin yang ada di dalam tubuh itu akan terbakar. Yang kedua, ketika ada anak lambat bicara, maka kasih minum air sumur Baras. Orang yang mau dimandikan ketika meninggal, air mandi terakhirnya paling bagus dicampur dengan air sumur Baras untuk mengambil barakahnya Rasulullah. Tanya kalau Bapak Ibu ada rezeki melaksanakan ibadah umrah, nanti kalau di Madinah itu bayar 20 rial untuk diangkat ke sumur Baras. Cuma harus diangkat, tidak boleh bawa tempat air banyak. Jadi dengan alasan hanya mau mengambil untuk diminum itu bisa. Tapi kalau banyak dia silakan, karena di sana antri betul orang masuk. Itu ketika Nabi dimandikan
Dan saya sampaikan, hafal nama-nama orang yang memandikan jenazahnya Rasulullah. Kasapa ini gak asana atau diri inabita, cempinabita. Siapa yang menghafal nama orang yang memandikan Rasulullah, maka insya Allah matanya tidak akan buta. Itu hikmahnya. Kalau hafal namanya, insya Allah tidak pakai kacamata. Saya tidak sebutkan namanya, cari sendiri. Kemudian ketika Nabi dimandikan, air mandinya itu tidak jatuh ke tanah, justru naik ke langit. Tidak ada satupun yang menetes ke tanah. Setiap tubuhnya Nabi disiram, itu airnya justru lari naik. Dan ketika setelah Nabi dimakamkan, maka turun hujan di seluruh bumi ini menangis dengan turunnya hujan. Dari situlah para ulama biasa mengatakan, ketika waliullah wafat, maka akan turun hujan sebagai tanda kesedihan alam. Maka Nabi di seluruh tempat itu hujan, dan disitulah bekas air mandi Rasulullah mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana jatuh satu tetes, maka di situ pasti dibangun masjid dan musola. Tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat tetesan bekas air mandi Rasulullah terbangun masjid dan musola. Makanya Pak Bu, kalau ada orang tanahnya diminta 2 meter untuk menambah lokasi masjid, kemudian dia sama sekali tidak mau, jangan marah, karena Allah memang menutup hatinya, karena tanah itu tidak bisa dipakai untuk bangun masjid. Itu biasa kita temukan Pak, ada begitu yang bilang ini orang luasnya tanahnya, kenapa diminta 2 meter, tidak mau. Itu karena memang sudah ditutup, karena di situ tidak pernah menetes air mandi Rasulullah. Jadi ini penting saya wasiatkan untuk awal bahwa masjid itu istimewa. Makanya terkoneksi langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Terus terang, saya tidak pintar menyanjung dan juga mengangkat-angkat nama orang, tapi saya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati ini itu luar biasa. Kita jarang memiliki pemimpin yang betul-betul ingin memperhatikan agama. Karena sekarang banyak pemimpin yang hanya terjun langsung ke masyarakat, tapi kadang tidak memperhatikan rumah ibadah. Ia nangka kampung, makanya dia mesti lihat ekonomi akan bangkit di tempat itu. Dan itu wasiat para ulama. Di mana terbangun masjid megah, maka Allah akan menurunkan rezeki di tempat itu. Tapi di mana rumah Allah tidak diperhatikan, maka lihat di situ juga ekonomi akan susah. Makanya angka pasar naturi, maka yang utama posisi kampona, lalu peresa, nomor sini ini masih ia boleh makanya liwat kue masa padanya. Yang kedua, ketika kau masuk di kampung itu kemudian turun hujan, ukur itu masa padanya. Kemudian yang ketiga, cari tanah lapangnya, lapangan terbukanya. Ketika ada rumput yang bisa melekat di pakaian tubuh, maka tempat itu akan menjadi kota. Makanya itu ini sampah. Kentro angka saya tidak tahu kalau di sini padang-padang, tahu padang-padang yang melekat di pakaian. Ia nangka lapangan bola, natui padang-padang, maka kampung itu akan menjadi kota. Dia nangka dan jadi rokok itu rokok. Itu pesan guru kita. Makanya kalau membeli tanah periksa itu wasiatnya guru kata biasa. Pendiri Asadiyah Sekar, pesantren yang besar.
Kemudian saya tadi mengatakan tidak bisa menyentuh, tapi saya katakan apa yang dilakukan beliau itu luar biasa. Maka saya pun sampaikan di saat ini bahwa jabatan bupati itu tidaklah mudah dan pasti banyak fitnah. Tapi ketika masyarakat di sujud-sujud terakhirnya dalam sholat mendoakan pemimpinnya, saya yakin semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting, Pak. Makanya dilakukan di pemimpin, bukan hanya Pak Bupati, Pak Camat, Pak Desa, semua didoakan. Terpesi puluhan ini Pak Dokan sama ada Ebo. Kali ini kemudahan para pemimpin atas salaman kau dan tuntun ia ke jalan yang engkau ridhoi, supaya kita selalu bersamanya di dunia dan di akhirat. Itu aja. Doa yang simpel, tapi itu sudah mencakup semuanya. Kemudian yang kedua, tempat ini karena ini adalah masjid, saya ingin sampaikan sedikit perbedaan masjid dan musola. Ada bedanya masjid isi musola. Kalau masjid berarti tanahnya sudah diwakafkan, tapi kalau musola tanahnya belum diwakafkan. Masjid ketika sudah diwakafkan berarti itu sudah jadi masjid. Tapi ketika ada masjid tulisannya tapi belum diwakafkan, maka itu tetap masih musola dan itu tidak ditempati sholat sunat dan masjid. Ini harus saya sampaikan. Itu bedanya, perbedaan dasar. Jadi yang musola itu milik pribadi, tapi bisa ditempati sholat. Tapi dia bukan masjid, tidak bisa ditempati sholat Jumat. Tapi kalau masjid berarti pula diwakafkan, sudah diwakafkan. Jadi siapa tahu ada orang membangun masjid secara pribadi, dia tidak wakafkan, maka di tempat itu kita tidak boleh melaksanakan sholat sunat dan masjid karena dia bukan masjid. Itu kuncinya. Tapi dia memancing di masjid, masalah. Apa masalahnya? Tidak boleh ditempati menyembelih kurban. Itu jadi masalah. Jadi yang masjid itu katakanlah dinawati oleh makire taruhan. Kenapa? Karena kurban itu ibadah pribadi, sedangkan masjid adalah wakaf untuk umat. Ya tolak apa yang diharamkan menjual di masjid, di pekarangan masjid, ketika jualan itu untuk pribadi, kecuali jualan itu keuntungannya masuk ke masjid, itu dibolehkan. Kamu jadi masalah tidak? Nah, inilah hukum-hukum dalam agama yang harus kita tahu. Berat memang, tapi harus dipahami. Apalagi mereka menceramaki, memang tak tahu ya. Kemudian, ini ceramah sebenarnya saya secara ini antara dua hal. Yang pertama, meninggalkan bulan Rajab dan masuk di Sya'ban ini. Ini sudah lewat nisfu Sya'ban dan menjelang masuk Ramadan. Ia sudah minta angka 4 tahun awal. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Yang tidak bisa bahasa Bugis sangat tahan. 3 orang aja nih. Jadi angka 4 tahun yang minta, Rasul berdoa begini, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Jadi yang diminta Nabi itu bukan derajat, bukan. Tapi yang diminta Nabi adalah barakah. Nah, apa bedanya derajat dengan berkah? Kalau derajat iman dan ilmu itu untuk derajat. Jadi kalau mau diangkat derajatnya, perbaiki imannya atau ilmunya diperbaiki, maka akan diangkat derajat. Tapi kalau barakah itu bukan ilmu, tapi amalan. Ini anak-anak wajar dari pesantren
Saya sampaikan, bedanya ilmu dengan amalan. Kalau ilmu itu butuh kepintaran, kalau amalan butuh ketelatenan. Beda. Makanya kalau di ayat itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dua kan? Diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Itu kalau mau diangkat derajatnya. Tapi kalau mau dikasih barakah, tidak bisa. Jadi orang yang berilmu itu tidak dikasih barakah. Tapi yang dikasih barakah itu adalah orang yang berwirid, orang yang ta'zim, mengabdi, itu barakah, bukan ilmu. Nah, makanya banyak orang di pesantren itu pintar, ranking 1, sekalinya keluar tidak jadi ustaz. Ada juga di pesantren tidak beres, sekalinya keluar jadi ustaz. Itu karena barakah dan derajat yang berbeda. Nah, Nabi yang diminta Rasulullah di 2 bulan itu bukan diangkat derajatnya, tapi Nabi minta Allahumma barik, tambahkanlah kami barakah. Berarti apa? Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Syahri, kata Nabi, Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. 2 hadis ini berkaitan. Ia bulan Allah Ta'ala, berarti barakahnya kalau mau dapat istighfar. Jadi itu bulan Rajab, amalannya istighfar, baca istighfar minimal 1000, paling bagus 10.000 dalam sehari. Kira-kira bisa baca istighfar 10.000 sehari? Hah? Bisa Pak, bisa. Iya. Kalau bilang saja astagfirullah, 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 itu bisa 10.000, 20.000 itu 30.000 bisa. Cuma itu yang paling pendek, karena tidak bisa lagi bilang astaga, 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 tidak bisa. Pasti astagfirullah. Tapi istighfar itu tidak menghapus dosa. Ingat, istighfar itu tidak menghapus dosa. Dia cuma menutup. Makanya disebut istighfar, menutup yang nampak, itu bahasa Arab. Jadi istighfar itu menutup yang nampak. Makanya taubat kembali ikuti dengan istighfar. Nah, jadi taubat itu bukan istighfar. Istighfar itu juga bukan taubat. Jangan bilang saya setiap hari bertobat. Bagaimana cara bertobat? Saya baca astagfirullah. Itu bukan taubat, itu istighfar namanya. Istighfar itu bahasa Arab, taubat juga bahasa Arab. Taubat itu taba ya tubuh taubatan, kembali rewaki mengurangi dosa kesalahan. Sama kalau menulis di kertas, kita kembali cek tulisan mana yang salah. Ketika menemukan tulisan yang salah, langsung kita ambil tip X, kita tip X. Tulisannya tidak terhapus, cuma tertutup. Itulah makna istighfar, menutup yang nampak yang salah. Tak pahami? Nah, dia kena susu, angkamui. Jadi nanti di hari kemudian diperlihatkan semua, diperlihatkan, dibukakan itu kayak film, semua dinampakkan. Tapi ada kalau mau tidak dinampakkan, dihapus memang. Jadi bukan istighfar, tapi al-afu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu baru menghapus. Makanya istighfarnya Ramadan bukan astagfirullah, tapi Allahumma innaka afuun karim. Al-afu itu cuma 2 tempatnya, satu di Ramadan, satu dalam sholat. Ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kuncinya. Sudah paham di sini? Saya usahakan pelan-pelan. Kalau tidak paham saya rugi, Anda juga rugi. Ya, saya pelan-pelan betul
wahtisaban. Siapa yang betul-betul mendirikan ibadah di bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, iman dengan penuh keikhlasan, itu seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya, seperti kertas putih yang tidak pernah ditulisi, masih kosong. Makanya Bapak Ibu kalau mau selamat, kalau pas selesai lebaran Idul Fitri langsung meninggal, oh itu meninggalnya luar biasa. Cuma tidak harus berdoa, kasih mati saya setelah lebaran. Jangan minta, itu tidak boleh. Tapi itulah kematian istimewa karena bersih. Memang tidak ada nodanya sama sekali, tidak ditutup, memang dihapus. Saya kembali sebelum saya lebih jauh bahas. Allahumma barik li fi Rajab, di Rajab, makanya istighfar. Wa Sya'ban, Nabi mengakui Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, berarti zikir di bulan Sya'ban ini adalah sholawat karena bulannya Nabi. Bulan Rajab bulannya Allah, berarti istighfar. Itulah persiapan masuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu 3 bulan. Istighfarkan di bulan Rajab, sholawatkan di bulan Sya'ban, baca Quran kan di Ramadan kalau kau mau dapat Lailatul Qadar. Bila kau perhati Ustaz, sudah lewat di satu ini, tidak banyak hapus istighfar. Ini Sya'ban juga sudah lewat pertengahan, dekat-dekat ke Ramadan. Ada yang gampang. Saya kasih ke ilmunya. Mau dapat Lailatul Qadar? Mau dapat? Insya Allah bisa. Saya kasih resep supaya pasti didapat. Tidak mungkin tidak didapat. Pasti didapat. Karena satu, kuncinya Lailatul Qadar tidak mungkin di luar Ramadan. Satu. Iya, tidak mungkin kan di luar Ramadan. Satu. Berarti kalau mau cari mulai 1 sampai 30. Jangan cari di 10 terakhir. Karena banyak orang keliru. Nanti 10 terakhir baru dia mau cari. Padahal Nabi cuma mengatakan Lailatul Qadar itu bisa dicari di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Tidak, Nabi mengatakan pasti turun di 10 terakhir. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi Lailatul Qadar itu bisa turun di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Tapi kebanyakannya di akhir. Dan kebanyakannya lagi di malam-malam ganjil. Cuma kalau Muhammadiyah dengan pemerintah menetapkan berbeda, mana di mana mengganjilkan. Jadi masalah. Makanya kalau mau aman, pakai resepnya ulama tarekat. Ada Pak. Ada juga yang bilang, gampang Ustaz. Nanti kalau pagi kelihatan matahari terbit, itu tidak panas. Dia nama Allah makan survendre, hanya bercahaya. Itu tidak ada gunanya Pak. Karena sudah lewat. Buat apa lagi ditahu kalau pagi dia beritahu, baru tadi malam, berarti sudah lewat. Yang mau ditahu untuk didapatkan malamnya. Bagaimana caranya? Hadis ini. Pertama, datang sholat Isya berjamaah di masjid. Datang sholat Isya berjamaah. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat berjamaah di masjid, sholat Isya, itu pahalanya sama kalau dia bangun setengah malam beribadah di hadapan Allah. Berarti dia sudah ambil jam 6 sampai jam 12. Sudah sholat Isya berjamaah di masjid tanpa 4 rakaat sholat sunnah rawatib ba'diyah Isya. 2 rakaat 1 salam. Mau tanya berapa rakaat sholat sunnah Isya ba'diyah? 2. Oh berarti minimalis. 2 rakaat ya. Kenapa bisa 2? Itu Rasulullah mewasiatkan. Coba buka hadisnya Aisyah. Ada di Sunan Abu Dawud juga. Buka hadis Aisyah. Apa kata Nabi? Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah Isya, itu sama kalau dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar.
Didapat itu. Jadi komero kireke dia menandakan monene sewe pada waktu masa pajak 400.000 rakaat nilainya. Yang 4 rakaat ini sesudah sholat isya. Tapi banyak orang mereka tahu Pak, salah masa pajak nisai dengan sampajak sunnah monene sewe. Kemudian dia menunggu sholat tarawih ambil 8 ataupun 20 rakaat. Namun sampainya sunnah kita rawe 20 rakaat tidak bisa mengalahkan 4 rakaat sholat sunnah setelah isya. Tidak bisa. Karena Nabi tidak mengatakan siapa yang sholat tarawih 8 rakaat maka sama kalau sholat di malam Lailatul Qadar, tidak. Tapi kalau sholat sunnah sesudah isya yang 4 rakaat, Nabi khususkan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya maka sama kalau dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Itu dipastikan. Dan itu hadis sahih. Biasanya masuk penyanyi saya katakan di model saya dia penentang ambil 2 rakaat 1 salam jangan langsung 4. Ada sholat sunat yang bisa dikerjakan langsung 4, tidak ada tahiyat awalnya, itu sebelum duhur. Sesudah asar duhur langsung ambil 4, tidak ada tahiyat awal. Itu disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum sholat duhur maka sholatnya itu diputus malaikat khusus untuk menjemputnya dan langsung dilapor tanpa menunggu waktu. Makanya kalau mau dipakai berdoa langsung ambil 4 rakaat, tidak ada tahiyat awal, di sujud terakhir berdoa. Itu ada malaikat khusus yang turun mengambil itu untuk langsung dilapor. Kalau 2 rakaat 1 salam menunggu hari Kamis, doanya dilapor menunggu hari Kamis dan Senin. Kan begitu Pak. Makanya Bapak Ibu disuruh disunahkan puasa hari Senin kan? Karena di situ hari kelahiran Nabi, ayat pertama, surah pertama, Al-Quran pertama diturunkan juga hari Senin, kemudian juga doa pahala istor. Hari Kamis juga begitu. Semua amalan kita itu dicatat oleh malaikat, nanti hari Kamis baru dilapor. Jadi malaikat itu cuma 2 kali melapor, hari Senin dan hari Kamis. Makanya kalau Bapak berdoa hari Jumat itu tak dilapor, cuma dicatat. Hari Sabtu dicatat, hari Ahad dicatat, hari Senin baru dilapor. Makanya kalau istrinya selingkuh, bahaya. Suami selingkuh baru berdoa, malaikat catat. Bisa-bisa menikah belum dilapor. Kan gitu Pak. Karena banyak orang tidak tahu. Makanya kalau langsung dilapor, jangan berdoa sesudah sholat. Di dalam sholat, di sujud terakhir, jangan dilapaskan, cukup dalam hati, itu langsung terlapor. Itu tidak menunggu. Tapi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung angkat tangan berdoa, malaikat catat. Cuma malaikat bilang, tunggu hari Kamis baru saya lapor. Begitu. Dari situlah kenapa semua ibadah itu ada sholatnya. Wudu ada sholatnya, musafir ada sholatnya, dan ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa? Karena kalau berangkat hari Selasa, pulang hari Rabu, belum dilapor kita sudah kembali. Makanya dikasihlah sholat supaya kita bicara langsung sama Allah tanpa melanggar. Itu kuncinya. Makanya setiap masalah yang dihadapi pakai sholat. Mau memulai sesuatu sholat. Di dalam sholat kalau diminta kita bicara langsung sama Allah. Sampai kalau di sini tuh, Bapak kamu yang ke Jakarta, bisa naik mobil, bisa, tapi 1 bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal laut, bisa juga, tapi mungkin 2 hari 3 malam. Kalau mau cepat lagi naik pesawat, cuma 2 jam lebih, mungkin 3 jam. Tapi kalau lebih cepat, nggak usah naik pesawat, menelpon saja, langsung sampai. Nah, makanya sholat itu sampai dengan menelpon. Jadi malaikat itu bilang, kalau kau sholat itu bukan urusan saya, urusanmu dengan Tuhan. Minta apa? Itu saya tidak urus. Tapi kalau kau sudah salam baru minta, saya yang catat. Mohon maaf, hari Kamis baru saya lapor. Kan begitu, makanya banyak orang berdoa Pak, hari Senin minta sepeda,
juga pusing. Tidak perlu dilapor baru lagi. Kan begitu. Ini saya harus luruskan dulu. Ya. Harus ditahu kaidahnya. Makanya Nabi itu kenapa dia minta? Makanya dia minta sampaikan. Alimi pangkat kasaumaku, alimi apa? Buat dia simpan bicara sendiri, buat dia melalui perantara. Maka dipanggil untuk menerima sholat. Sebenarnya sholat itu tidak dipakai untuk umat dulu, dipakai sama oleh Nabi untuk umat. Itu cuma berdoa. Makanya semua Nabi itu dikasih sholat. Tidak ada Nabi yang tidak dikasih sholat. Semua, jangan kira nanti Rasulullah baru ada perintah sholat. Oh tidak. Nabi Zakaria sholat. Kan wabah qaimun yusalli fil mihrab, dia berdiri sholat di dalam mihrab. Nabi Ibrahim juga sholat. Apa dalilnya? Ketika dia berdoa, Rabbana liyuqima sholat waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kan dia berdoa. Iya. Nabi Isa ketika ditanya, apa dia bilang? Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Sholat juga. Maryam sudah sholat, Nabi Isa sudah sholat. Jadi sholat itu semua Nabi lakukan. Cuma Nabi, bukan untuk umat. Karena Nabi kalau berbicara dengan Allah melalui sholat. Nah, itu kuncinya. Tapi Rasulullah dikasih umatnya. Ini coba. Jadi kedudukan sholat ini kepada Nabi, kenapa kita dikasih? Magina lagi Allah Ta'ala sepejalan. Itu karena sayangnya sama kita. Kita tuh apa yang makada aku ya bahasa pakar pun pakai tahu kumputungan itu boleh nasab banyak. Dia kumero mungkin menasar tahu datul itu boleh nasab banyak. Betul kan makada tahu kumpul itu makada. Nah dia ya lagi apa kata saya untuk nampak sifat bicara seperti Allah Ta'ala. Kau bukan Nabi tapi kau dikasih. Kenapa kau tidak gunakan? Cuma memang kekurangannya kalau Nabi tembus kalau berdoa. Tidak ada yang menghalangi kalau kita lihat TikTok, Facebook, apalagi ukuran ini dia goyang-goyang ini, nah masa panjang Allah, langsung masih ada kita, tapi itu kan apa nih? Apalagi kalau Pak Pradina sedang aman-aman, Masya Allah. Itu kuncinya Pak. Makanya saya kasih tahu kuncinya. Ini kunci ya untuk malam Lailatul Qadarnya. Jadi sholat isya berjamaah di masjid, sholat sunat 4 rakaat sesudah isya, baru datang di sholat subuh berjamaah di masjid, kita sudah dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya itu sama dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi dikerjakan setiap malam kita sudah dapat. Yang kedua, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia sholat 1 malam penuh, tidak usah begadang, tidak usah begadang. Nah ada orang jam 10 ke masjid tinggal tiba di masjid mengaji 10 menit tidur, nanti mau subuh baru bangun. Itu bukan etika, pindah tidur di namanya itu. Kasih kuncinya. Bagaimana caranya supaya istiqamah? Inilah saya belum selesaikan dulu, sambil dulu. Setiap ibadah itu mesti disambung. Tersambung ya. Sholat isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Caranya disambung. Kalau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam ke kanan, itu bukan menutup sholat. Jangan ditutup ya, tapi disambung. Baru lepaskan sholat setelahnya. Pahami ya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, sesungguh memang disampaikan. Paling digunakan sepanjang lorong. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam untuk memasuki sholat asar. Diberi salam sepanjang asar, dimasuki itu. Baru salam ke kiri, baru kita lepaskan sholat dulu. Jangan lepaskan dulu sebelum kau masuk di asar.
Ina biasa sampai tertentu. Kenapa di Isra Mi'raj itu disebutkan cuma 2 tempat? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Nabi kemana? Dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Aqsa. Kenapa disebutkan cuma 2? Kenapa ayat tidak mengatakan minal Masjidil Haram ilal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitul Lahmi wa Masjidil Aqsa? Padahal Nabi ke situ. Kenapa cuma minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Itu pesan untuk Bapak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Desa. Ini pesan untuk Pak Dandim, Pak Kapolres. Ini pesan. Kalau kau melakukan perjalanan, ikat dengan sholat masjid dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Kayak begini. Saya misalnya mau ke Palu, sujud terakhir saya sholat duhur, saya niatkan memang sholat asar di Palu. Ketika saya melakukan perjalanan, tiba-tiba saya kecelakaan di jalan kemudian meninggal. Allah itu cuma tanya malaikatnya, dia dari mana dan mau kemana. Malaikat akan bilang, dia dari sholat duhur di masjid Al-Hayat, dia mau pergi Palu sholat asar. Maka Allah mengatakan, karena dia meninggalkan sholat dan menuju ke sholat, maka jangan kau periksa dia. Dia adalah hamba ahlul jannah. Ia adalah nasa perpanjang, namun kok gak galungin, namun kok gak darat, namun kok gak lagi mati, namun itu gak sampai. Itu hakikatnya. Aja dah kau merah juga, maka dah kira hikmat tu papan deh. Karena segitu, iya. Ada kita kalau menunjukkan nama. Itulah kenapa hanya masjid dan masjid yang disebut. Ini tuh ampai. Misalnya pada sujud baca Quran sepajalur, tanya kami mana masa baca masalah. Kita berjalan ke mana saja, itu dosa diampuni karena perjalanan kita menuju ke sholat dan derajat diangkat. Namun itu masih kiri, menjadi sikiri itu watak kali. Ini biasa sikiri dan lampakan itu. Itu intinya. Dia boleh pakai dia mana saja. Matol. Ini apa mana saja? Siapa mana asal berjalan? Paling 5 menit. Asal berjalan 5 menit. Sampai jam mengalir 5 menit. Isa 5 menit. Subuh 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Nah 20 pelajar waktu lagi kualatan. Nah dia dengan asal kerja dipakai masa pagi. Yang betul dan 50 sidang mana sama kerok. Maka dia. Makanya dari situ ulama yang mengatakan pakai dia rasa menjadi tertentu. Dia orang masuk.